Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu fibtiga'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wa kana Allahu aliman hakiman. Dan janganlah kamu lengah di dalam mengejar kaum itu. Jika adalah kamu menderita sakit, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakit pula sebagaimana yang kamu derita. Sedang kamu mengharapkan daripada Allah hal yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah itu maha mengetahui lagi bijaksana. Kemudian Allah itu berfirman, dan janganlah kamu merasa lengah di dalam mengejar kaum itu. Artinya janganlah kamu merasa lemah hati atau patah semangat di dalam mencari atau menghadapi musuh. Kuatkanlah semangat berperang, intip terus gerak-geriknya, serbu bila mereka terlengah dan jangan dihenti-hentikan sebelum mereka mengaku tunduk. Memang perang itu membawa kepayahan dan penderitaan. Datanglah lanjutan ayat. Jika adalah kamu menderita sakit, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakit pula sebagaimana yang kamu derita. Sebab itu tidak ada satu peperangan pun yang menyenangkan. Sengaja perang artinya sengaja mati. Kalau di kalangan kaum muslimin ada yang luka, mereka pun ada yang luka. Jika ada yang gugur di kalangan mereka pun pasti ada yang gugur. Rugi sama-sama rugi, susah sama-sama susah. Tetapi kesusahan adalah dua. Ada suatu kesusahan yang mengandung harapan dan satu kesusahan yang semata-mata kesusahan. Sedang kesusahan kamu jauh berbeda dari kesusahan mereka. Sedang kamu mengharapkan daripada Allah hal yang tidak mereka harapkan. Meskipun kamu ditimpa kesusahan, namun kamu berperang adalah karena mengandung harapan. Kamu menegakkan jalan Allah, bukan jalan setan. Sedang mereka menegakkan kemegahan berhala, memuja benda kayu dan batu. Alangkah gelapnya hidup ini kalau tidak ada pengharapan atau raja. Maut itu sendiri tidaklah takut untuk menempuhnya. Kalau pengharapan telah mengisi jiwa, harapanmu di dunia ialah tegaknya kebenaran agama yang kamu perjuangkan dan mencapai janji yang telah dijanjikan oleh Allah dengan perantaraan lidah Rasulnya, yaitu menangnya agama kamu di atas segala agama di dunia ini. Walau betapapun orang musyrikin menghambat, menghalanginya, harapanmu di akhirat ialah surga yang telah dijanjikan Allah. Jika kamu menang dan hidup, dapatlah kamu menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri kemenangan agamamu itu. Dan jika kamu mati dalam pertempuran, di tanganmu telah ada satu diploma, yaitu syahada, tegasnya mati syahid, mengorbankan diri sendiri untuk tegaknya agama Allah. Adapun orang musyrikin itu, harapan menang tidak akan ada pada mereka, sebab sesuatu yang batil itu. Tidak ada satu berhala pun yang dapat memberikan upah apapun untuk mereka. Harusnya kita di zaman modern mencamkan benar-benar dalam hati kita intisari ayat ini. Menegakkan agama yang benar. Tauhid yang holis adalah tujuan hidup kita. Di zaman modern pun orang telah mengakui betapa pentingnya berperang menegakkan ideologi, yaitu cita-cita yang diperjuangkan. Haruslah jelas, perang-perang sebagai di zaman feodal dahulu, yaitu memusnahkan harta benda dan jiwa raga untuk kepentingan seorang raja atau pangeran tidak ada lagi. Perang sekarang ialah perang ideologis. Sepihak ideologis komunis, sepihak lagi ideologi kapitalis. Mana ideologi menegakkan kepercayaan kepada Allah, penguasa seluruh alam. Lalu datanglah akhir ayat. Dan adalah Allah itu maha mengetahui lagi bijaksana. Allah mempunyai ilmu yang maha luas dan mempunyai hikmat yang amat dalam yang dapat kita korek dari dalam ilmu masyarakat dan sejarah,
yaitu bahwa orang yang beriman kepada Allah pasti menang menghadapi orang yang tidak mau percaya kepada Allah. Asal saja orang yang beriman mengamalkan petunjuk yang digariskan Allah. Di penutup ayat ini Allah menonjolkan dua sifat yang utama, yaitu alim dan hakim, yaitu ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Supaya orang beriman yang tidak menegakkan agama Allah mengambil sempena daripada kedua nama Allah itu pula. Betapapun tebalnya iman dan kuatnya harapan dan tingginya ideologi, kalau ilmu perang tidak ada, niscaya akan kalah oleh musuh yang berilmu pengetahuan. Bijaksana mengatur taktik, teknik, dan strategi, baik ketika menyusun kekuatan sendiri, barisan, kelompok, dan penyerbuan, ataupun di dalam menduga dan menyelidiki kekuatan musuh. Kalau semua ini telah diperhatikan, maka ada satu lagi hal oleh musuh tidak akan tercapai, yaitu kekuatan iman dan jelasnya apa yang diperjuangkan. Kalau iman telah teguh, ideologi dapat dipertanggungjawabkan di dunia akhirat, dan ilmu serta kebijaksanaan telah dipunyai pula. Bertakwalah kepada Allah, Allah telah berjanji pasti. Walaqad arsalna min qablika rasulan illa qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan sesungguhnya telah kami utus rasul-rasul sebelum engkau kepada kaum mereka. Maka rasul-rasul itu telah datang kepada mereka membawa berbagai keterangan. Maka kami telah memberi balasan setimpal kepada orang-orang yang durhaka. Dan adalah kewajiban kami memenangkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Ar-Rum ayat 47.